Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas dalam pagi hari ini. Dalam permulaan awal belajar ini yang terhitung mulai tanggal 13 Juli ini, kita diwajibkan untuk mengikuti MPLS. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pelajaran, bahwa sebenarnya MPLS ini sudah kita laksanakan setiap tahun. Berarti setiap tahun, setiap sekolah itu pasti mengadakan namanya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang bisa disebut MPLS. Berarti MPLS itu singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh sebab itu kamu harus paham apa yang dimaksud dengan pengenalan lingkungan sekolah. Kalian itu adalah merupakan siswa baru, peserta didik baru yang harus datang di SMP 17 ini, karena dulu kamu disekolahkan di SD, maka belum tahu sebenarnya seperti apakah SMP 17 itu. Karena kamu sudah sekarang masuk di SMP 17 ini, maka kamu harus paham bagaimana lingkungan dari sebuah sekolah yang berada di Tegal Trimo ini adalah merupakan sekolah kalian, yaitu SMP 17 Tegal Trimo. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa SMP 17 Tegal Trimo itu adalah merupakan salah satu sekolah yang tertua, yang didirikan tahun 1967. Pada saat itu masih banyak orang-orang yang belum mampu sekolah, tapi SMP 17 sudah megah berdiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sampai saat inilah SMP 17 masih eksis untuk melanjutkan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu anak-anak harus tahu bahwa SMP 17 adalah satu-satunya sekolah yang cukup lama dan sudah menyukseskan berbagai macam orang yang menjadi orang-orang sukses. Itulah sebabnya kalian harus tahu bagaimana sebenarnya lingkungan dari sekolah. Kita akan mengawali dari warga-warga sekolah yang semuanya itu adalah merupakan komponen atau anggota dari sebuah sekolah. Bagaimana sebenarnya sekolah itu? Kita tahu sekolah itu terdiri dari berbagai macam elemen atau anggota. Sekolah itu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, sekolah itu harus ada gedung. Sekolah harus ada siswa. Sekolah harus ada guru. Sekolah itu harus ada kepala sekolah. Semuanya dari berbagai macam itu menjadi satu kesatuan yang disebut namanya adalah sekolah. Di sana ada masih tukang kebun, ada kantin dan lain sebagainya. Semuanya adalah satu kesatuan yang disebut adalah merupakan warga sekolah. Bagaimana dengan warga sekolah ini? Maka dari berbagai macam sekolah itu mempunyai kriteria atau mempunyai karakter tersendiri-sendiri. Kalau SMP 17 kita sudah paham bahwa SMP 17 adalah sekolah nasional, yang artinya SMP sekolah atau nasional ini adalah menghimpun dari berbagai macam anak, tidak pandang bulu itu agamanya Hindu, agama Kristen, agama Buddha, agama Islam, semua dirangkul jadi satu untuk dididik menjadi manusia yang baik di SMP 17 inilah. Berarti SMP 17 tidak pandang bulu, siapa saja boleh di SMP 17, karena ini adalah merupakan tugas sebuah sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah sebabnya kalian harus tahu bagaimana sebenarnya karakter dari berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah. Anak sekalian, yang paling penting kita sudah tahu namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa itu berarti waktu. Tadi sudah saya singgung di depan. Di sini ada berbagai macam yang harus kamu ketahui. Sekarang apa saja kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan? Di sana ada jam ekstra, ada jam pembelajaran secara setiap hari yang dilaksanakan, namanya adalah jam ekstra. Ekstra itu tahu anak-anak kalian? Ekstra itu artinya tambahan, ya. Kalau jam ekstra berarti jam tambahan, berarti itu dilaksanakan di setiap pelajaran, tapi sore hari merupakan jam tambahan. Satu contoh kegiatan yang ada adalah kesenian. SMP 17 ini juga mendidik anak-anak berpotensi seni. Siapa yang bakat seni, dia akan
dididik di SMP di 17 ini dilanjutkan, apa itu seni tari, kalau seni suara ataupun seni yang lain, maka SMP 17 siap untuk memajukan anak-anak itu dan sekaligus mengembangkan dari bakat anak-anak itu. Banyak di SMP 17 ini mempunyai talenta. Tahu ya Anda talenta? Talenta itu adanya bakat. Kalau istilah ada talenta bakat, ada multi talenta, berarti anak itu mempunyai berbagai macam bakat. Jadi tidak semua itu kamu dikuasai, tapi tolong nanti kalau kamu punya bakat salah satu itu dikembangkan supaya kamu nanti untuk kehidupan ke depan kamu akan lebih baik. Satu contoh, kamu mempunyai tari. Tolong tari itu dikembangkan sampai di mana kemampuan kamu nanti itu adalah untuk modal kamu hidup di hari tua. Berarti kamu dengan kesenian, kamu bisa mampu berdikari dengan mengembangkan seni. Sepak bola, kalau kamu sepak bolanya bagus, kamu bisa pemain nasional, pemain internasional, kamu nanti akan menjadi orang yang sukses. Dan berbagai macam talenta yang kamu miliki nanti bisa dikembangkan di SMP 17 Tegal Trimo. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kamu harus tahu bahwa SMP 17 ini adalah merupakan kawah Condro di Muko. Kawah Condro di Muko adalah tempat penggodokan anak-anak supaya matang. Tapi matangnya di SMP 17 bukan matang karena kepandaian kamu dalam berpendidikan. Tapi yang paling pokok SMP 17 itu adalah untuk mendidik kamu. Satu, kamu harus jujur, disiplin, punya sopan santun kepada siapa saja, berbicara baik, jujur. Itu adalah yang digulai orang-orang zaman sekarang. Kalau kamu jujur, kemudian kamu pinter, pasti kamu dicari orang. Satu contoh begini, kamu pinter, kamu disiplin, tapi kamu tidak jujur, kamu nanti tidak akan dicari orang. Itu yang harus kamu ketahui. Ini adalah semuanya merupakan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Satu contoh lagi, ada sebuah perusahaan yang besar, kemudian anaknya pinter tapi dia tidak jujur. Ada orang ngomong, "Pak, itu orang pintar." Dia berpikir, pintaro kalau tidak jujur percuma. Orang pintar kalau tidak jujur percuma digunakan, bekerja di mana saja berarti dia akan melenceng dari jalan yang benar. Oleh sebab itu tolong ini diperhatikan dalam pendidikan di SMP 17, yang paling utama adalah pendidikan karakter. Apa tahu karakter itu? Karakter itu watak atau sifat seseorang yang untuk berbuat baik, berbicara yang sopan, jujur, itu adalah merupakan karakter. Ini adalah tempatnya untuk mendidik anak yang berkarakter baik. Itulah anak-anak sekalian tadi yang perlu saya sampaikan, bahwa sebuah negara, sebuah masyarakat memerlukan orang-orang yang jujur. Pada saat ini, kalau nanti Anda dididik di SMP 17 menjadi orang yang jujur, maka Anda nanti akan diperlukan siapa saja yang akan memerlukan Anda. Orang kejujuran adalah merupakan kunci kesuksesan dalam suatu berusaha. Itulah, selanjutnya akan kami teruskan dengan bagaimana fasilitas tentang sekolah kita. Sekolah kita itu tidak kalah dengan SMP-SMP negeri, SMP-SMP swasta yang lain. SMP 17 mempunyai beberapa fasilitas. Ada sarana prasarana. Di sana ada ruang kelas yang cukup memadai. Yang sekolahnya juga cukup bagus. Di sana ada tempat cuci tangan. Di sana ada tempat membaca buku perpustakaan. Di situ ada lab komputer. Semuanya di situ masih ada, namanya adalah musola. Semuanya itu adalah merupakan kegiatan anak-anak yang dikerjakan anak setiap hari, setiap saat dalam waktu pembelajaran. Oleh sebab itu, Anda tidak usah kecewa sekolah di SMP 17 karena sarana dan prasarana semuanya sudah termasuk ada di dalamnya di SMP 17. Oleh sebab itu, kami berharap kepada anak-anak semuanya siap belajar mengikuti pembelajaran di SMP 17 ini.
Itulah sebabnya apa saja yang harus dimiliki sekolah itu kita rawat bareng-bareng, kita gunakan bareng-bareng, semuanya adalah hak dari anak-anak itu untuk menggunakannya. Bahkan di sana ada kantin yang persiapkan untuk anak-anak, semuanya juga adalah untuk siswa. Oleh sebab itu semuanya kita harus pahami bagaimana manfaat dari sarana dan prasarana itu. Kemudian lebih lanjut, di sini ada namanya pengenalan logo SMP 17. SMP 17 itu mempunyai bentuk logo. Logo itu modelnya segi 5, yang di sana ada artinya, mempunyai arti yang sangat berbeda-beda. Contoh, sebelum kita masuk pada logo, belum masuk pada logo dulu. Sekolah kita itu namanya mempunyai visi misi. Apa yang dimaksud dengan visi misi? Kamu tahu ya namanya kata visi. Apa tuh visi itu anak-anak artinya? Kalau kamu melihat arti dari kata visi, visi itu artinya pandangan. Pandangan ke depan bagaimana SMP 17 ini ke depan bagaimana akan mengarahkan anak, itu adalah visi SMP 17. Kalau ada pertanyaan begitu kamu mesti tanya. Kalau ada televisi, apa artinya? Tele itu artinya jauh, visi itu artinya memandang. Berarti kamu memandang jarak jauh. Mainnya di Surabaya, kamu pandangnya di sini. Ya. Kemudian ada visi, berarti pandangan. Mesti ada kata sama dengan ada televisi, tele jauh, visi memandang, berarti pandangan jarak jauh. Sekarang bagaimana pandangan SMP 17 terhadap anak kita? Kita mempunyai visi yang sangat hebat, yang tidak bisa dikalahkan dengan SMP-SMP lain. Visi kita bagaimana? Kalau kita lihat sebentar, di sini ada visinya yang perlu kamu pahami. Visi SMP 17 itu adalah 1. Unggul dalam prestasi akademik, non-akademik, berdasarkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah visi atau misi sekolah. Berarti untuk menciptakan anak, mencerdaskan bangsa itu supaya nanti berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinannya masing-masing, karena ini adalah sekolah nasional, supaya manusia itu berbakti sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang Hindu monggo silakan beribadat sesuai dengan agamanya, yang Kristen juga begitu, yang Hindu juga begitu, yang Katolik juga begitu. Disarankan, ini adalah merupakan visi dari sebuah sekolah SMP 17. Sekarang misi. Kalau kamu ada kalimat misi, misi itu artinya tugas. Apa tugas dari SMP 17? Berarti tugasnya adalah, yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang sangat spesifik, yang sangat mengkhusus pada kalimat misi tadi, di sini dijelaskan bagaimana misi kita. 1. Melaksanakan sistem bimbingan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan membudayakan hidup sehat jasmani dan rohani. Itu adalah yang paling utama. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan nilai etika untuk memperkuat kepribadian dengan mengembangkan aspek seni dan budaya daerah. Itu adalah merupakan misi dari sebuah sekolah. Oleh sebab itu, kalian tahu bahwa dari semua itu mempunyai tujuan tersendiri-sendiri. Sekarang bagaimana dengan yang lain? Di sana masih ada, namanya adalah logo. Logo apa toh logo? Logo itu tulisan. Berarti tulisan yang dibentuk, yang memiliki arti masing-masing, itu sudah dikatakan logo. Logo yang arti sebenarnya adalah tulisan. Bagaimana tulisan-tulisan yang terdapat dari perpenas kita, SMP kita, di sana ada namanya adalah sebuah logo. Bagaimana logonya? Kita perhatikan dulu, di sini ada sebuah logo. Logo yang kita miliki yang semacam ini adalah mempunyai arti yang masing-masing. Di sana ada
Ini kalau kita perhatikan ada sebuah logo yang modelnya semacam ini. Oh, tapi nggak jelas, maaf. Ini dia ada logo. Logo SMP 17 ini mempunyai berbagai macam model. Yang pertama adalah segi 5. Segi 5 ini adalah merupakan lambang dari dasar negara kita adalah Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Berarti mempunyai 5 dasar kepribadian bangsa Indonesia, satu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti manusia Indonesia itu harus berketuhanan. Kalau manusia hidup di Indonesia tidak bertuhan, tidak beragama, dia dianggap komunis, dilarang keras hidup di Indonesia. Itulah namanya adalah bentuk segi 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil ini adalah merupakan sila yang kedua yang mempunyai arti bahwa manusia di seluruh Indonesia mempunyai rasa keadilan. Tidak ada yang nggak mampu, ada yang kaya, ada gap, itu tidak ada. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai rasa keadilan. Berarti itu diciptakan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah merupakan lambang segi 5 dari bentuk logo kita. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia itu harus satu. Kalau di sana ada istilah Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Manggua. Itu dari diciptakan oleh sebuah lontar sotasoma yang diciptakan oleh Empu Tantular. Di sana ada kalimat yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Manggua, yang artinya berbeda-beda tetap satu, yaitu Indonesia. Semua mempunyai agama tapi mempunyai ajaran yang terbaik. Itulah yang namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, kalau di sini ada persatuan Indonesia, berarti kompak seluruh Indonesia mempunyai kesatuan. Satu contoh anak-anak, kalau satu lidi itu tidak bisa untuk berbuat membersihkan, kalau nanti sapu lidi itu dikumpulkan jadi satu menjadi sapu untuk membersihkan sesuatu, itulah namanya adalah persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, karena dari masing-masing segi itu mempunyai arti yang tersendiri. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat, itu semuanya itu adalah hak rakyat yang nanti kalau membicarakan sesuatu diwakilkan oleh namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti tidak ada langsung rakyat mempunyai ide langsung ke pemerintahan pusat, langsung minta ini, minta itu dan sebagainya, itu tidak, tapi harus dilewatkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah sebabnya. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya harus adil, yang merata tanpa ada perbedaan satu apapun. Itu yang pertama adalah lambang segi 5. Baiklah anak sekalian, itu tadi arti dari sebuah lambang yang berbentuk segi 5. Nah, di dalam segi 5 itu ada berbagai macam gambar. Satu contohnya adalah bendera merah putih. Bendera merah putih itu adalah bendera kita, bangsa Indonesia. Kamu tahu siapa yang hampir sama dengan bendera Indonesia? Negara-negara mana? Kamu tahu? Ayo, siapa yang tahu? Negara mana yang sama dengan Indonesia? Kalau tidak salah adalah Monaco. Monaco itu adalah warnanya merah putih benderanya. Monaco. Mengapa dikatakan merah putih? Karena merah itu artinya berani, suci. Putih itu artinya suci. Berarti artinya berani karena benar, karena kesucian. Berarti bangsa Indonesia itu membela kebenaran karena adalah kesucian. Itulah arti dari lambang sebuah bendera yang berwarna merah putih. Berarti bangsa Indonesia itu dari tokoh-tokoh kita dulu lama mengambil satu filosofi bendera merah putih itu tidak sembarangan. Contoh saja, kita adalah merah putih. Merah putih itu sebenarnya kalau kita analisis, kita perhatikan benar, merah itu dari orang tua putra. Yang
merah itu adalah orang tua putri, yang putih adalah orang tua putra. Kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dilewatkan dengan sang ibu. Itu adalah ciptaan Tuhan yang dilewatkan dengan ibu, dengan bapak, itu adalah merupakan dilambangkan sebagai merah putih. Itu adalah merupakan dasar dari bopo biung, ayah dan ibu, asal-asalnya kita, maka dibuatlah lambang sebagai merah putih, berarti yang berarti adalah berani karena suci. Oleh sebab itu, kalau kamu sudah tahu bahwa orang tua itu adalah merupakan asal usul kita yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa melalui orang tua kita, maka bisa dikatakan manusia, orang tua kita itu adalah namanya adalah Tuhan yang kelihatan, atau kalau orang-orang Jawa itu namanya adalah apa ya, itu istilahnya Tuhan yang nampak. Oleh sebab itu, kalau manusia, anak-anak itu berbakti kepada Tuhan, berarti sama halnya, beratnya sama dengan berbakti dengan orang tua. Barang siapa berbakti dengan orang tua, siapapun berbakti dengan orang tua akan mendoakan kamu. Apapun yang didoakan orang tua kamu itu adalah pasti akan terwujud apabila kamu memanfaatkan dari doa-doa orang tua. Oleh sebab itu, orang tua adalah satu-satunya yang harus kamu hormati, yang kamu harus pelihara. Semuanya itu adalah orang tua. Oleh sebab itu, kamu harus tahu bagaimana rincian dari berbagai macam lambang yang berada di logo-logo tersebut. Kemudian lebih lanjut lagi, ada di sana ada sebuah pohon beringin. Pohon beringin itu nggak ada yang pohon beringin itu mesti kuru, nggak ada. Mesti berayung yang sangat kuat, yang kokoh. Itu adalah merupakan lambangnya anak-anak mempunyai hati yang kuat dalam menempuh ilmu dalam dunia pendidikan. Kemudian masih ada namanya obor. Obor itu adalah lambang kesemangatan kita. Kita mempunyai semangat yang kuat, mempunyai keberanian yang kokoh, mempunyai kesucian, pasti kita akan mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu yang sangat bagus. Kemudian masih ada lagi buku. Buku itu adalah merupakan sumber dari segala sumber ilmu, adalah sumber buku. Kalau Anda senang membaca buku, menjadi kutu buku, berarti Anda akan mempunyai banyak ilmu dan kamu menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian masih ada lagi namanya adalah burung hantu. Mengapa di sini adalah di dalam lambang sekolah kita tidak menggunakan burung kakak tua, menggunakan burung ketilang dan yang lain yang bunyinya bagus-bagus? Tidak, tapi di sini justru menggunakan lambang burung yang itu loh. Burung apa ya? Burung gandarwo. Ya, kalau katakan burung gandarwo itu yang menakutkan itu kalau kita lihat burungnya itu adalah gilani lah. Pokoknya kalau kamu tahu burungnya itu sangat jelek sekali. Mengapa menggunakan burung hantu? Mengapa menggunakan burung hantu? Burung hantu itu adalah burung yang sangat tajam penglihatannya. Burung hantu itu kalau ada, misalkan ada tikus sebelah sana, walaupun peteng, dia langsung nyaut begitu. Ya, langsung nyaut. Karena pemandangannya sangat tajam. Itulah digunakan sebagai lambang-lambang yang digunakan dalam sekolah kita itu. Karena pemandangannya tajam, siapa saja mempunyai pandangan tajam bisa mampu berpikir, yang mindsetnya yang sangat tajam, maka nanti akan menjadi orang-orang yang baik. Ini adalah tempat penggodokan dari SMP 17. Kemudian lebih lanjut, sekarang dari kegiatan-kegiatan itulah semuanya diharapkan anak-anak tahu bagaimana cara menggunakan sarana-sarana dan mengartikan lambang dari berbagai macam yang ada itu. Maka kita harus tahu bahwa SMP 17 ini adalah merupakan satu-satunya sekolah untuk menggodok anak-anak supaya menjadi anak yang baik. Itulah sebabnya dari kesempatan ini adalah merupakan hari yang pertama kali untuk pengenalan lingkungan sekolah yang saya mulai jam 7 persis ini. Berarti kamu harus melihat bagaimana proses selanjutnya. Ini adalah merupakan pembukaan yang disampaikan oleh saya sendiri.
Itulah anak-anak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan kami atas nama sekolah dan keluarga besar SMP 17 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.